Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Caki dan Bara, dimanapun sahabat berada, semoga Allah melindungi kita semua dan diberkahi setiap langkah kita. Sahabat Caki dan Bara, ada kisah dari seorang sahabat Rasulullah SAW, di mana sosok ini adalah sosok yang terhina di mata manusia saat itu. Dia tidak memiliki harta, dia tidak memiliki tampang yang sempurna, fisik yang gagah, bahkan tempat tinggal pun dia tak punya. Lebih menyakitkan, dia pun tidak memiliki nasab atau dia tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya. Dia tersingkir dari lingkungannya, dia diasingkan dari lingkungannya. Suatu hari ketika dia dengan segala keterbatasannya itu, Allah turunkan sebuah karunia besar kepadanya, sebuah hidayah yang mengangkat derajatnya hingga dia menjadi sosok yang sangat patut kita cemburui. Jangankan berpikir untuk menikah, tidur saja hanya beralaskan debu, beralaskan pasir, berbantalkan telapak tangan. Jangankan berharap, bermimpi untuk memiliki seorang pasangan, lingkungan saja sudah mengancamnya untuk tidak dekat-dekat dengan kaum-kaum mereka. Bisa dibayangkan oleh sahabat semua. Tapi ketika Allah sudah menyukainya, tapi ketika ada sesuatu yang Allah suka darinya, maka semua itu terhempaskan. Untuk itu, semoga kita semua di sini, teman-teman yang belum dipertemukan dengan jodohnya, teman-teman yang belum dipertemukan dengan pasangannya, bisa mengambil ibroh, bisa mengambil pelajaran, agar apa yang dicita-citakan atau dimimpikannya bisa Allah beri kemudahan, seperti halnya sahabat Rasulullah ini. Untuk itu, saya sarankan kepada sahabat Jaki dan Bara semua untuk menyaksikan cerita ini sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe, untuk subscribe, like, komen, dan share videonya untuk mendukung channel kami lebih baik dan berkembang lagi. Lanjut ke cerita lengkapnya. Jadi kisah ini diambil dari kisah Jahid, sahabat Rasulullah yang meninggal sebelum menikah dan syahid di medan perang. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang populer di kalangan umat Muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk, rupa, dan harta kalian. Akan tetapi Allah hanya melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, sesungguhnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari surga. Siapakah dia? Ya, namanya adalah Jahid radhiyallahu an, dan beliau dipanggil oleh orang-orang dengan nama panggilan Julaibib. Orang-orang memanggilnya dengan nama Julaibib karena ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Namun ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Adapun Jahid sendiri hadir ke dunia ini tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Jahid. Bagi masyarakat Yasrib saat ini Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang sangat besar. Tampilan fisik dan keseharian Jahid yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya.
Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam, dan pakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh. Tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Bahkan Abu Barzah, pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Jahid, "Hai kaumku, jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Jahid saat itu. Namun apakah sahabat beriman tahu atau sahabat Caki dan Bara tahu apa yang terjadi berikutnya? Ternyata Allah berkehendak menurunkan rahmat-Nya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi. Jahid menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tidak ada, namun tidak demikian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang rahmat bagi semesta alam. Jahid yang tinggal di Supah Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahid begitu lembut baginda Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil, "Jahid, tidakkah engkau menikah?" "Siapa orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" kata Jahid sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesal di diri Jahid atau menyalahkan takdir pada kata-katanya ataupun mimik mukanya. Tidak ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Jahid. Namun hari berikutnya ketika bertemu dengan Jahid, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Jahid, tidakkah engkau menikah?" Dan Jahid menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu sampai 3 kali dan 3 hari berturut-turut. Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabat yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Julpah binti Said. Julpah binti Said adalah putri seorang bangsawan Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya. Dan Julpah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik, udah kaya, cantik dan terhormat. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Jahid. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Said, yakni orang tua Julpah. Setiba di rumah Said, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Jahid kemudian mengucapkan salam dan hendak menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Said. Jahid berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu, wahai saudaraku." Said menerima surat itu dan berkata, "Ini merupakan kehormatan untukku." Said kemudian membuka surat itu dan membacanya. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan olehnya ketika membaca surat dari Rasulullah itu. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab secara turun-temurun. Sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan. Orang yang kaya juga harusnya menikah dengan orang yang kaya. Tradisi ini mengusahakan pernikahan yang sekufu, yakni sepadannya seorang suami dengan istrinya dalam agama, kedudukan, pendidikan, kekayaan, dan sebagainya.